Daripada kamu mengumbar di medsos atau juga menceritakan dosamu kepada teman dekatmu, tetapi kamu tidak mendapat pengampunan dari gereja. Bosan Katolik, ngobrol santai Katolik. Halo Sobat Bosan, jumpa lagi bersama kita di Bosan Katolik, ngobrol santai Katolik. Iya, episode keberapa ini ya? Berapa ya sudah? Sudah ketiga. Iya, Ketiga. Aku ingat loh. Ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengaku dosa. Karena mengaku dosa itu juga bagian yang penting ya Pastor ya. Ini ruang pengakuan. Benar-benar. Ini ruang pengakuan dosa, backgroundnya juga sesuai ya Pastor ya. Dan kita ketahui bersama kalau mengaku dosa itu juga sesuatu yang penting karena merupakan juga salah satu sakramen ya Pastor ya. Ya. Atau yang biasa kita kenal dengan sakramen Tobat. Ya. Tapi seram itu. Biasanya sebut sakramen rekonsiliasi. Oke, sakramen Tobat. rekonsiliasi. Oke. Baiklah. Ngomong-ngomong soal mengaku dosa nih, ada beberapa hal yang membuat kita penasaran nih Pastor. Langsung aja ya. Semisal nih Pastor, ini saya kasih contoh aja. Semisal ada sahabat bosan nih Pastor ya. Kalau misalkan dia udah lama banget mengaku dosanya, mungkin dari saat SMP, atau mungkin dia sama sekali belum pernah mengaku dosa Pastor. Tapi sekarang dia tuh pengen mengaku dosa. Cuman dia itu mungkin malu-malu, atau mungkin takut, atau mungkin dengan tanda kutip dia itu ya krisis kepercayaan lah dengan seorang imam atau seorang pastor. Ini tanggapan dari pastor sendiri bagaimana? Ya. Tapi kamu kesini tidak bawa dosa ya? Enggak, kan udah aman ya. Kita bukan untuk melakukan dosa. Benar-benar karena ini. Ya, pertama-tama gini bahwa kalau tadi itu pastor bilang sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi atau sakramen penyembuhan. Sama seperti sakramen ekaristi hari Minggu atau hari yang lain. Kita tidak pernah malu menerima tubuh Kristus. Anda juga meminta sakramen perkawinan ya, kalau nanti yang mau kawin minta sakramen perkawinan kan gak malu. Nah sama nilainya dengan sakramen tobat. Itu adalah sarana keselamatan. Ngapain malu dengan sarana keselamatan? Lalu yang kedua, pastor sudah terikat dengan hukum Kanon 983 bahwa menjaga rahasia peniten atau rahasia para pengakuan dosa. Jadi nggak bisa dibocorkan, juga nggak bisa menjadi lelucon. Orang datang mau ngampuni dosanya, kok bisa menjadi lelucon, itu tidak baik. Ya itu dilarang. Dengan sendirinya bisa pastor itu diekskomunikasi. Jadi nggak usah takut sebenarnya, karena ini adalah sama seperti kita menyambut komuni. Kita juga datang untuk proses penyembuhan diri kita. Itu kalau malu sama takut. Tapi kalau orang tuh merasa kalau apa sih sebenarnya manfaat untuk sakramen tobat ini buat saya gitu, itu mungkin satu alasan juga. Itu kalau dari pastor tanggapannya Iya. Kalau menerima komuni pasti tahu ada manfaatnya juga. Menerima sakramen tobat atau rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Daripada kamu mengumbar di medsos atau juga menceritakan dosamu kepada teman dekatmu, tetapi kamu tidak mendapat pengampunan dari gereja. Lebih baik kamu datang ke gereja menerima sarana keselamatan sakramen tobat lewat pengakuan dosa dengan pastor. Artinya di situ kita datang kepada Allah dan Allah yang itu jauh lebih baik daripada menulis status di media sosial. Bener banget, sekarang apa-apa sama surat. Iya, Instastory. Dosa orang lain pun di Instastory. Tapi biasanya orang itu suka Instastory dosa orang lain, dosanya sendiri dia pendam sampai dia kanker di situ. Siapa tuh ya? Jangan sampai. Dan udah terjawab ya sekarang ya. Oke, selanjutnya pastor nih. Misalkan sahabat bosan ini mungkin dia itu pastor ketika mengaku dosa, dia mungkin dosanya itu agak sangat lucu begitu. Terus atau juga mungkin dosanya sangat parah.
Sedangkan pastor ini adalah orang yang mendengarkan pada saat itu. Boleh nggak sih seorang pastor saat itu menertawakan dosanya yang lucu itu, atau mungkin menjudge dosanya yang sangat parah itu? Ada nggak sih sebetulnya aturan gereja Katolik terkait hal itu, pastor? Iya, atau dosanya sama dengan dosa pastor yang lain. Sama, tertawa mereka. Ya, waktu pelayanan sakramen tobat itu sama seperti melayani misa, melayani serius. Sedang dalam suatu situasi berdoa ya. Dan pastor sebagai pendengar bertindak dalam nama Tuhan, mendengarkan orang yang dengan tulus hati, dengan mau datang memohon pengampunan. Ya, kita entah apapun dosanya, kita tidak bisa menertawakan atau menjudge. Ya, setelah orang itu menyampaikan dosa, karena pelayanan sakramen tobat itu ada materainya. Materai itu adalah dosa-dosa ya, diungkapkan. Mungkin kalau tidak terlalu jelas, biasanya pastor tolong suaranya agak besar sedikit supaya dia tahu setelah pengakuan dosa kan yang mengaku dosa minta penitensi, lalu nasihat rohani. Nah, setelah memberi nasihat, baru pastor memberi penitensi. Bukan ya itu bukan cerita ya. Serius ini dalam situasi doa ya, sudah menyampaikan dosa, tiba-tiba ibunya minta, saya demikian dosa saya Bapak, saya mohon penitensi. Ya, pastor begitu pun pastor tidak boleh tertawa ngakak ini sesuatu yang menyenangkan. Bukan, tapi pastor pasti tahu maksudnya dia penitensi. Akhirnya dia memberikan penitensi, nasihat, dan lalu pengampunan dosa. Tapi memang sudah dari sananya diajarkan untuk jangan sampai ketawakan, tapi kalau sebagai manusia kan sebagai manusia kan juga kadang ada kalau ada yang lucu kan kita juga nggak bisa. Kalau misal doa Salam Maria ada yang apa gini, itu tetap kita serius. Tidak boleh main-main dalam berdoa. Gitu. Jadi pelayanan serius. Ya, jadi nggak usah terlalu pikirannya aneh-aneh. Nanti juga kasus misal kalau ada pelecehan di ruang pengakuan, itu ada pelecehan baik dari pastor maupun dari yang peniten, pelecehan terlepas, itu kasus gitu, bisa diinvestigasi. Jangan sampai lah ya kalau pastor-pastor, kan mungkin sekarang pastor pastinya kan tidak seperti itu, mungkin pastor lain juga mungkin tidak melakukan hal yang sama ya. Iya, karena memang sudah semua ada aturan dari gereja, dan diajarkan begitu. Aturannya udah jelas gitu dari gereja. Oke. Selanjutnya pastor, apa yang pastor harapkan kepada sahabat bosan yang sudah mengaku dosa? Ya, yang pertama, Yesus itu tidak pernah menertawakan orang yang membutuhkan bantuannya. Orang yang sakit, orang yang berdosa, dia tidak menertawakan. Justru menjadi seorang bapa yang memberikan penyembuhan. Pastor itu mengikuti Yesus. Lalu yang kedua harapan, kalau bangsa Israel itu terus-menerus beringkar janji tidak setia, Allah selalu setia. Allah selalu menunggu umatnya. Allah selalu menunggu orang yang datang kepadanya. Jadi, kalaupun dalam aturan hukum perintah gereja bahwa kita harus mengakui untuk dosa berat bisa 1 kali setahun minimal. Tapi kita juga rutin mengakui dosa-dosa ringan. Itu berdamai dengan diri sendiri tadi, dengan orang lain dan Tuhan. Ya, tidak menunggu sekali setahun. Ya, kita kan sebelum Paskah, sebelum Natal itu ada. Bahkan di paroki-paroki tertentu hari Sabtu sore misalnya atau hari Senin sore diberi waktu untuk umat mengakuan dosa. Karena itu menjadi kebutuhan umat. Ya, kebutuhan umat, dan umat meminta sakramen tobat kepada pastor dan dilayani. Sama juga dengan sakramen yang lain seperti sakramen pengurapan. Jadi harapan bagi umat, jangan pernah takut untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Kalau tidak pernah menerima itu berarti Anda juga tidak mau berrekonsiliasi, berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Dan dengan Tuhan. Memendam dosa itu sakit.
sama seperti memendam Habis diputus. amarah bisa menjadi berkat. Aduh, kok banyak. Lebih baik ya datang kepada Tuhan, ungkapkan. Jadi nggak perlu nunggu Gitu. sampai 1 tahun, bisa Nggak perlu datang kapan ya. saja ya. Ya minimal ya sekali setahun. Ya. Kalau kamu terlalu sibuk ya setiap tahun mungkin ya rutin. 3 kali sehari. Ah. 3 kali sehari bisa kayak makan. Pastornya yang capek. Kalau 10 itu 10 orang, 20 orang 3 kali sehari itu wah berat. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pastor sudah menjawab semua pertanyaannya. Harapannya Sobat Bosan Kapan kamu mau kulosan? nanti. Aku tunggu dia. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ada keberanian setelah dari Harus dong. mendengarkan konten kita hari ini ya. Tidak baik menerima komuni tanpa percobaan juga kan. Itu Betul selalu. sekali. Ya. Terima kasih Pastor atas sharingnya. Oke. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah Di sini. channel. Ya, di channel ini nggak pokoknya di bawah sini. Ya. Dan komen dari teman-teman sahabat bosan akan membantu kita untuk mendalami lagi nih konten kita selanjutnya apa gitu. Belum banyak subscriber. Ngomong doang. Oke. Harus dong subscribe supaya tim ini tetap semangat untuk mewartakan. Ya, benar sekali. Terima kasih banyak Pastor. Sampai jumpa Oke. lagi di konten kita selanjutnya. Dadah.